Bagi yang punya ilmu, yang tidak ada pengkhawatiran lagi antara Syawal dan Ramadan itu puasa yang berbeda, maka itu adalah aman. Dari dua pendapat tadi, yang jelas adalah pendapat mayoritas ulama yang kuat. 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah mutlakon, tidak ada rincian. Rincian itu bagi yang bodoh aja, butuh belajar kan, butuh belajar. Qaulu Imam Malik rahimahullahu taala ya tertolak karena menyelisihi hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Ada yang mengatakan bisa jadi Imam Malik bilang kayak gitu itu karena bisa jadi belum nyampe hadis Abi Ayyub Al-Ansari, atau bisa jadi dia punya pemahaman sendiri. Tapi kalau dia punya pemahaman sendiri, Nabi mengatakan begitu kan juga tetap gak diterima. Andai kata dia nggak ngerti tentang hadis Abi Ayyub, man alimah hujjah ala man ya'lam, sengerti hujjah bagi yang nggak ngerti. Bukan berarti yang nggak ngerti menghujai yang ngerti. Ini secara singkat, baiklah kalau dirinci panjang banget. Tapi kesimpulannya adalah puasa 6 hari setelah Ramadan itu disunahkan. Masalah yang kedua, apakah 6 Syawal tadi itu afdolnya dilakukan di bulan Syawal? 6 hari itu afdolnya dilakukan di bulan Syawal atau boleh dilakukan di bulan-bulan yang lain? Ya kan, kalau kita nggak bahas itu ya kayaknya nggak mungkin ada pembahasan itu kan. Tapi ternyata kalau dibahas ilmu itu luas. Apakah 6 hari ini dianjurkan dilakukan di bulan Syawal atau boleh dilakukan di bulan-bulan yang lainnya? Itu ada 3 pendapat. Mayoritas ulama berpendapat ya harus di bulan Syawal. Pendapat yang kedua, pendapatnya orang-orang Ahnaf, dilakukan di bulan 10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah kan ada 10 tuh. Jadi dilakukan di situ. Ada mengatakan lagi ya di setiap, pokoknya di 1 tahun itu. 1 tahun itu. Mungkin antum-antum tidak terbayang apa alasannya gitu kan. Supaya ngerti alasannya. Alasan yang mengatakan harus di bulan Syawal karena dia berpegang dengan dhahirnya hadis summa atba'ahu sittan min Syawal. Rasul menyebutkan Syawal, gak menyebutkan di yang lain. Bagi yang mengatakan boleh dilakukan di selain bulan Syawal, dia mengatakan penyebutan Syawal itu gak inti. Kenapa gak inti? Karena yang penting Ramadan diikutkan 6 hari. Berarti kan kelipatan 1 hari itu dilipatkan 10. Kan jadi sebulan Ramadan kan berarti kan 300 tuh. Karena kelipatan 10. 6 hari dilipatkan 10. Berarti kan berapa? 60-an. Nah, pokoknya mek ngono tok wae, gak mesti harus Syawal. Mau kamu lakukan di bulan apa aja terserah. Yang mengatakan 10 Dzulhijjah karena 10 Dzulhijjah itu bulan yang utama ketimbang di bulan-bulan yang lain. Lakukan di bulan itu. Jadi logika mereka adalah tidak melihat di lafaz, tapi melihat di kelipatan. 1 dikelipatkan 10, dan itu terjadi di bulan-bulan mana saja terserah. Jadi itu logikanya mereka.
Coba lihat, itu kalau ilmu digali beneran itu ada saja pendapat yang mengatakan itu. Terserah apakah itu lemah atau kuat, tapi ada yang mengatakan begitu. Ditinjau dari sisi dalil, yang paling kuat adalah pendapat mayoritas para ulama. Keutamaan ini diikat di bulan Syawal. Kenapa? Karena dalam kaidah usul fikih, penyebutan sebuah lafaz itu pasti memiliki makna. Istilah mereka adalah taksis, memiliki makna baru, dan itu berfungsi quyut, ikatan. Kalau andai kata sebuah lafaz itu nggak memiliki ikatan, ngapain Rasul menyebutkan summa atba'u sittan min Syawal? Sudah summa atba'u sittan min Sahrin, kan enak, bulan apa aja. Kenapa Rasul bilang summa atba'u sittan min Syawal? Penyebutan Syawal itu pasti memiliki fungsi, nggak mungkin tidak. Pasti memiliki fungsi dan kadang nggak mungkin tidak. Dari situ maka pendapat yang paling kuat adalah harus dilakukan di bulan Syawal. Nggak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya, nggak bisa. Kalau gitu nggak ada keutamaan Syawal dong. Kalau dilakukan di bulan-bulan yang itu sama hukumnya, nggak ada keutamaan Syawal, nggak ada keutamaan di bulan Syawal. Itu kesimpulan jawaban. Masalah yang ketiga, masalah ketiga itu adalah cabang dari masalah yang kedua. Apakah pahalanya itu tetap kasiyamid dahri kalau dilakukan di lain bulan Syawal? Apakah pahalanya itu tetap berakibat, tetap terhasilkan kalau dilakukan di selain bulan Syawal? Jawabannya seperti di masalah kedua. Kalau andai kata dia mengatakan boleh dilakukan di selain bulan Syawal, berarti apa? Dapat pahala. Karena belum mengatakan, intinya karena kasiyamid dahri, berarti hitungan satu kebaikan dilipatkan 10, satu kebaikan dilipatkan 10, terserah di kapan aja. Makanya karena kasiyamid dahri. Jadi ini masalah ketiga masih berkaitan dengan masalah yang kedua. Kalau kita kuatkan pendapat yang mengatakan harus di bulan Syawal, berarti pahala karena kasiyamid dahri harus di bulan Syawal. Kalau andai kata ada orang yang melakukan di selain bulan Syawal, ya gak dapat pahala, gak dapat pahala. Itu masalah ketiga. Baru 6 menit ya. Masalah yang keempat, apakah bulan Syawal puasa 6 hari? Di bulan Syawal itu harus tatabuk berurutan atau boleh dipisah-pisah? Hari ini puasa, besok enggak. Apakah harus urut? Apakah harus urut? Ini ada dua pendapat. Pendapatnya sebagian ulama Ahnaf makruh berurutan. Jadi kalau puasa Syawal itu menurut sebagian ulama Ahnaf, diantaranya Abu Yusuf, murid handalannya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, itu makruh. Jadi jangan berurutan. Apa alasannya? Kalau Anda berurutan menyerupai Ramadan. Ramadan kan urut, makanya ojo urut katanya. Ya kadang hari ini puasa, besok enggak, besok puasa maneh, menikah maneh. Jadi makruh hukumnya berurutan. Alasannya supaya tidak terdipahami itu Ramadan gitu katanya. Pendapat yang kedua, boleh urut dan boleh tidak urut. Ini pendapat yang kedua, dan ini yang paling kuat insyaallah ta'ala. Urusan itu khawatir dipahami,
Yang salah bukan syariatnya, dia yang salah, ya kan? Khawatir salah dipahami itu, yang salah bukan syariatnya, Anda yang salah. Karena Anda bodoh, gak belajar gitu kan. Dan itu gak dianggap. Dan itu gak dianggap. Jadi boleh berurutan dan boleh tidak. Karena lafadznya hadis sumat bau sitan min Syawal. Kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Gak ada 6 hari mutatabiat berurutan, gak ada kata-kata itu. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Mau urut, mau gak urut, terserah. Masalah yang kelima, oke, kalau boleh tidak urut, apakah dianjurkan dan diafdolkan langsung riyoyo bar 1 Syawal itu afdolnya langsung, atau harus ada jedanya? Sunnah ini kita bicara afdol. Kalau masalah bolehnya boleh, kita bicara apakah afdolnya itu langsung setelah apa? Setelah nyawai, setelah riyoyo 1 Syawal afdolnya langsung 2, 3, 4 langsung, atau ada jeda, atau ada jedanya. Ya luputan sik lah jare ini wong luputan sik marung ngono ge poso. Mazhab Malikiyah makruh langsung. Malikiyah bilang langsung itu makruh. Kenapa? Ya tambah ketoro apa? Ketoro kelihatan bercampurnya antara Ramadan dengan Nyawal. Seakan-akan Syawal itu adalah Ramadan. Masih ke atas itu lagi. Makanya dimakruhkan jangan langsung. Jangan langsung puasa. Kalau langsung puasa, lah kok poso maneh, poso Ramadan, poso apa kan? Ramadan kok sampai 36 itu piye, ya kan gitu kan. Jadi itu tetap beralasan berputar di bab itu. Jadi makruh langsung itu makruh hukumnya. Terus gimana menurut mereka? Ya menurut mereka puasa pokoknya di pertengahan atau di akhir, biar tidak kelihatan itu Ramadan. Itu pendapatnya Imam Malikiyah. Pendapat yang kedua, boleh langsung, boleh tidak. Artinya nggak ada istilah afdol, itu nggak ada. Boleh awal, boleh tidak. Pendapat yang nomor 3, disunahkan langsung. Bariyoyo 1 Syawal itu sunnah langsung. Dari 3 pendapat ini kita belum bahas orang yang punya hutang loh ya, nanti belakangan. Ini khusus yang nggak punya hutang, yang nggak punya hutang puasa. Maka yang lebih kuat dari pendapat ini adalah hukum asal afdolnya langsung. Afdolnya langsung 1 Syawal langsung puasa. Apa yang menjadi dasar mereka? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebuah kebaikan itu ojo ditunda, segera. Wasaru ila maghfiratin rabbikum. Kebaikan itu kaidah asli ojo ditunda. Karena kalau ditunda biasanya ujung-ujungnya gak jadi poso. Syawagil, kesibukan-kesibukan itu akan datang. Ini hukum asal. Nah, hukum asal ini terkadang kalah dengan ini, namanya istilah di usul fikih namanya fadil, afdol. Kadang-kadang sesuatu yang kurang afdol itu mengalahkan yang lebih afdol dalam beberapa keadaan. Paham ya? Contoh kayak Anda lagi ziarah ada orang, terus ya pemilik rumah nuntut yo mangan lah, mosok toko-toko orang mangan lah. Nah itu kasusnya berbeda. Jadi
hukum asal afdolnya segera, ya kan? Tapi afdol ini terkadang kalah dengan sesuatu yang awalnya kurang afdol, tapi ketika di situ ada murajjih, hal-hal yang menguatkan, ada hal-hal yang mengelilingi dia, menjadi penopang dia, sehingga itu menjadikan lebih afdol. Awalnya kurang afdol, tapi ketika ada beberapa hal tadi, dia bisa naik menjadi lebih afdol. Tinggal antum kondisinya kayak apa, kondisinya kayak apa. Ini kaidah penting. Jadi enggak, orang itu jangan kok terlalu jumut banget gitu loh. Pokoknya iki, ojo kok ngomong pokoknya. Agama ini berputar di antara masalah. Mana yang lebih besar masalahnya, itu pasti dikuatkan. Pasti dikuatkan. Jadi kita pegang asal, yaitu kata lebih afdolnya puasa itu langsung setelah hari raya. Akan tetapi ketika ada murajjahat, hal-hal yang menguatkan, yang awalnya tidak puasa itu kurang afdol, bisa itu lebih kuat. Karena kasyamid dahri, puasa dia itu semisal puasa setahun. Puasa setahun itu puasa apa? Puasa sunnah atau puasa wajib? Kan nggak kebayang antum itu. Antum kan ngomong pokoknya siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan apa? Puasa 6 hari, hitungannya kan berarti 36 kan? 36 di apa itu? Dilipatkan 10 kan menjadi 360 kan 1 tahun. Lah, mas tahun itu puasa apa? Wajib atau puasa sunnah? Kalau puasa wajib berarti pahalanya lebih gede. Kalau itu puasa sunnah berarti pahalanya sedikit. Nah, itu diperdebatkan oleh para ulama itu. Yang dimaksudkan adalah puasanya itu semisal puasa setahun. Semisal puasa setahun, puasa sunnah atau puasa wajib. Paham ya? Itu ada dua pendapat. Ada yang ngomong puasa wajib, dan ini kekhususan untuk puasa Syawal. Jadi seperti puasa setahun itu seperti puasa setahun yang wajib. Bala, gede banget pahalanya ini. Karena ini kok bisa begitu? Gimana cara memahaminya? Kan Ramadan diikutkan sama apa? Sama 6 Syawal. Nah ini berarti apa? Melok Ramadan ini berarti podo karo poso Ramadan berapa? Setahun. Masya Allah, mantap borai. Ada mengatakan enggak, puasa sunnah. Masing-masing tidak mendatangkan dari luar. Enggak ada dalil luar untuk yang itu menyatakan apakah itu puasa fardu atau puasa sunnah. Tapi kalau konteksnya anak pribadi condong itu puasa wajib. Jadi orang yang puasa 3 Ramadan kemudian diikuti 6 hari, itu puasanya setahun full, itu setahun full puasa wajib. Gede nggak itu? Kenapa alasan ini? Karena ini membabi targhib. Dalam kaidah usul itu ada, kalau ada 2 pendapat, kemudian itu pendapat itu ada satu yang lebih kuat keutamaan, itu lebih dijadikan murajjih, penguat suatu masalah untuk mimbabi targhib, pendorong manusia supaya melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kan misalnya poso ini podo karo poso salat poso fardu. Pahalanya maksudnya gede. Ini jangan ditinggalkan karena puasanya itu luar biasa. Terus masalah yang ketujuh, Masya Allah. Jadi ilmu itu kalau digali beneran itu Masya Allah luar biasa. Nah, bagi orang yang punya qadha, punya utang, piye iki? Qadha sik atau boleh belakangan? Berarti kan kalau punya qadha, punya utang 2 hari, ya jangan Syawal. Qadha dulu baru nyawal.
nggak boleh nyawal baru qadha. Itu gimana? Ini bagi yang punya utang, khusus bagi yang punya hutang puasa, apakah boleh nyawal dulu baru qadha atau harus qadha dulu baru nyawal? Ini masalah sebenarnya itu cabang, ada masalah asalnya. Apa asal masalahnya? Boleh nggak puasa sunnah sebelum puasa wajib? Boleh nggak melakukan perkara sunnah sebelum melakukan kewajibannya? Di situ ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang ini pendapatnya orang Ahnaf, pendapatnya belakangan ulama-ulama Syafi'iyah, boleh melakukan puasa Syawal dulu baru qadha. Itu boleh. Boleh, ini pendapat yang pertama. Alasannya apa? Alasannya Aisyah radhiyallahu taala anha itu punya hutang poso. Hadis Bukhari. Tapi apa? Nyaurnya di bulan Sa'ban. Dia punya utang poso. Kemudian poso itu beliau mengqadhanya di bulan Sa'ban. Otomatis Aisyah poso nyawal dulu kan? Qadhanya belakangan, nggak ada masalah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, Syawal itu adalah waktu muasa. Waktu ini panjang. Waktu ini muloyak sempit karena diikat 1 bulan. Tapi kalau qadha Ramadan itu muasa panjang sampai setahun. Sampai Sa'ban lagi, datang Ramadan lagi. Nah, ketika ada luas dan ada sempit, mana yang lebih didahulukan? Ya sempit. Gimana sempitnya? Ya apa jenenge? Ya nyawal dulu baru qadha. Itu alasan kedua. Pendapat ada kaidah-kaidahnya lah. Insya Allah sudah kita anu aja. Pendapat yang kedua, makruh puasa sunnah dulu sebelum menyelesaikan Ramadannya. Makruh hukumnya. Jadi harus nyaur utang dulu baru nyawal. Ini makruh. Kenapa? Kalau Anda, ini alasan mereka pakai logika. Kalau Anda mendahulukan yang sunnah, wah bahaya. Wajib itu dulu, sunnah itu belakangan. Ramadan itu wajib harus didepankan. Lah nyawal itu sunnah. Lah kalau Anda mendahulukan sunnah, berarti apa? Mendahulukan Ramadan, iki makruh hukumnya. Ini makruh. Kata beliau, yukrahu al-istighalu bit-tatawwu'i qabla ada'il fardhi. Dimakruhkan menyibukkan dengan perkara sunnah sebelum melakukan yang fardu. Pendapat yang keempat makruh, haram. Ketiga haram malah. Tadi kemarin saya mending haram. Jadi harus qadha dulu baru nyawal. Kalau enggak haram. Ini pendapat ulama Hanabila. Apa alasannya? Man soma Ramadhana pakai thumma atba'ahu, berarti soma Ramadhana entekno Ramadan sih. Dia memang Ramadan itu bukan bulan puasanya. Barang siapa yang puasa Ramadan berarti kan full. Berarti kan ini kalau masih punya utang, berarti ini belum menyempurnakan Ramadan, baru nyawal. Karena kasyamidar adalah puasa dia. Semisal puasa sepanjang masa setahun itu diikat kalau menyempurnakan Ramadan dulu baru nyawal. Kan soma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan ini punya utang. Ramadan itu adalah entekno gisi. Pokoknya Anda nggak punya utang baru Syawal. Makanya haram hukumnya. Ini menurut mazhab Hanabila. Dari 3 pendapat itu
yang paling kuat ini ada pendapat yang paling kuat adalah kita bicara afdolnya kita nggak ini pendapat yang paling kuat. Jadi kita kalau dalam mentarjih jangan melihat satu dalil aja, kita melihat dalil-dalil yang lain. Yang paling kuat adalah bagi yang mampu dan bagi yang bisa dan waktunya itu masih terjangkau nyawalnya, afdolnya disauri dulu utangnya, khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama. Jadi kalau yang utang 2, 3 kayak laki-laki kan paling utang jiluru utang sih. Nah bagi wanita yang head di sini head utang headnya 15 hari, engkau utang apa nyaur dulu baru nyawal, engkau head mana malah mumut urusannya ya gak bisa kalau kayak ini. Jadi bagi ini kurut terkhilaf loh ya, afdolnya utang sih baru nyawal, itu aman loh, aman, gak akan ada khilaf di antara mereka. Kok bisa antum nggak bilang makruh wala haram, kok bilang hanya bersifat afdal? Nabi hadis Aisyah itu, Aisyah radhiyallahu taala itu nggak nyaur utang dulu tapi nyawal, walaupun ada komentar karena Aisyah itu sibuk melayani Nabi, sibuk dengan ilmu, sehingga nyauri belakangan, nyawal dulu karena waktu ini sempit. Nah kalau kasusnya kayak Aisyah kan bisa kan gak ada masalah, kan kasus Aisyah kan gak ada masalah. Jadi afdalnya tetap khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama. Maka nyauri utang dulu, ya kan? Jadi bayar utang dulu baru nyawal, biar sempurna sesuai dengan konteksnya hadis man soma Ramadhana. Lafadznya soma dari poso Ramadan full sempurna gitu. Terus kenapa kok nggak bilang makruh wala haram? Nabi ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah khusus yang kedua bagi yang mau headnya panjang, utangnya banyak dan memungkinkan akan terlewatkan sawalnya, maka afdolnya nyawal dulu baru qadha belakangan bagi keadaan tertentu yang demikian itu. Baik, sudah berapa ini? Dan 6 7. Cukup dulu, insya Allah besok lagi setengah jam insya Allah kita ambil. Semoga besok kita ketemu lagi insya Allah. Baik, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ya Gus. Gak ada solusi. Dia nggak puasa Ramadan aja nggak bisa. Puasa Ramadan kan dia bayar fidyah. Apakah bagi yang tidak puasa Syawal ada fidyahnya? Nggak ada. Solusinya hanya niat aja. Niat bimangzilatil amal. Pengine iku poso tapi keadaanku piye? Ya, arju aku berharap karena kaidah niat seperti oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jamul Hikam ketika bahas masalah niat itu niat bimangzilatil amal. Bagi yang niatnya azam kuat kokoh pengen banget melakukan puasa itu dan mengambil keutamaan ini, tapi apa daya, beliau mendatangkan beberapa dalil tentang ini, kayak kasus Nabi yang pernah berkata, ada umat mereka yang zuna, mereka itu berperang ma'ana bersama kita, tapi jasad mereka itu di Madinah. Artinya mereka itu pengen banget untuk perang bersama kami, tapi keadaan imam sakit, imam nggak punya zat bekal, nggak punya apa, tapi pahala mereka seperti pahala kami. Qala Ibnu Rajab, wa hadza yadullu ala anna niyyah kamangzilatil amal. Niatnya pengen berperang tapi nggak bisa karena keadaan, itu kedudukannya semisal kayak beramal. Bisa dipahami?
Nah kayak gini nih kita bisa membawa hadis itu ke arah situ. Anda bilang arju, saya nggak bisa meyakinkan. Arju mengharap dengan cara itu maka dia bisa kayak beramal. Kalau secara amal yang nggak ada, karena yang ada hanya bayar fidyah bagi puasa Ramadan. Nyawal nggak ada dalil untuk bayar fidyah. Ya wis tinggal niatnya diperkuat. Apa Gus? Puasa Ramadan terus dia Ramadan di Mekah terus poso. Oh, ini masalah terbaru. Kelipatan 100.000 itu apakah amal soleh atau sholat tok? Itu juga perdebatan di antara para ulama. Anak pribadi condong sholat tok, nggak ada amal yang lain. Walaupun amal yang lain dilipatkan, tapi kelipatan 100.000 yang itu gimana saking besarnya. Karena kata-kata 100.000 itu bukan diikat dengan bilangan loh ya. Karena pernyataan orang Arab 100.000, 1.000 itu bukan kelipatan bilangan yang menjadi pokoknya. Itu saking banyaknya. Kayak gini, orang Arab bilang gini, itu pahalanya besar banget, saking gede nih, nggak terbayang. Itu dia membahasakan ini lebih baik daripada 1.000, ini lebih daripada 100.000. Itu bukan Anda berpikir di 100.000-nya, bukan. Jadi bahasa 1.000, 100.000 itu mimbabi ta'lim. Makanya bilang kan lebih baik daripada 100.000. Ada kata lebih baiknya kan? Berarti sholat di Mekah dan di Madinah. Di Mekah itu lebih baik tanpa terbatas, saking gede di pol gitu loh. Jangan Anda bilang 100 lebih dari 100.000, berarti bisa 100, 1.001, 1.002. Oh enggak gitu caranya, enggak gitu. Itu gagal pemahaman kayak gitu itu. Dan itu terikat pada sholat tok, tidak bisa amal-amal yang lain. Kenapa? Karena terikat lafaz Nabi sholatun, sholat. Nabi nggak bilang amalun. Kalau Nabi itu inginkan yang lain, nggak mungkin Nabi bilang sholatun. Ya bilang amal lah. Ngapain Nabi bilang sholat? Bahasanya Nabi itu sholatun, ya sholat, bukan amal yang lain. Jadi beribadah kepada Allah melalui zahirnya lafaz itu lebih utama ketimbang memahami pemahaman. Nah terus bisa ya puasanya dilipatkan, ya tapi kalau lipatkan dengan dalil tadi nggak bisa, itu hanya untuk sholat doang, nggak bisa untuk yang lain. Cukup insya Allah. Ya. Nggak bisa, nggak dapat keutamaan ini. Tapi keutamaan oleh pahala, ya oleh pahala poso ngono wae. Tapi dia nggak dapat karena kasih amid dari, karena kasih amid diikat 6 hari. Nah kalau 5 hari, apakah gak ya oleh pahala poso ya oleh. Puasa kan junnah, asyamu junnatun, puasa tuh tameng, ya oleh pahala-pahala di sisi yang lain. Tapi pahala ini nggak dapat. Bisa dipahami ya? Jadi gini kan, jadi kadang teman-teman itu saya bilang pendek banget cara berpikirnya gitu kan. Jadi bahasa gak oleh pahala itu bukan maksudnya gak oleh pahala itu jadi kayak di posok-posok kok apa jadi kalau apa ya gak, maksudnya pahami konteksnya lah kan, kita bahas karena kasihami dari, jadi maksudnya gak oleh apa-apa tuh gak oleh keutamaan ini, maksudnya ngono lho. Oh cukup dipahami yang aneh-aneh gitu. Jadi maksudnya ngono. Tapi pahala poso nih selama sesuai dengan apa? Sesuai dengan syaratnya poso, rukunnya poso, ya oleh pahala poso. Syaratnya ini kan ini harus 6 hari. Harus 6 hari. Ya.
hilang Syawalnya, nggak dapat. Iya, karena makanya bilang kalau dia untuk orang kait yang utangnya kait terus dia berpikir wah engko iki enggak koyoke gak oleh nyawal. Ya sawal dulu karena waktunya mudhoyak. Ambil hadis Aisyah tadi. Waktunya mudhoyak sempit ini. Nah, itu dia harus cerdas. Gak boleh kok ngotot, gak pokoknya Ramadan. Ya entek sawal muntek kalau oleh pahala malah. Boleh, gak apa-apa, bersifat boleh. Kita bicara afdol aja. Kalau masalah bolehnya boleh. Hadis Aisyah kita ambil di situ. Cuma kita bicara afdolnya gimana? Ya afdolnya bagi seorang itu ya utang dulu baru nyawal. Dan afdol itu khusus bagi orang yang dia berpikir nyawalnya aku masih dapat, masih dapat. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia nyawal yang kontek, mau habis kalau dia sibuk dengan yang wajib, yang kolok nanti nyawalnya hilang. Wah, ayo dia keliru dalam mengambil tindakan karena ada muasa, ada mudhoyak. Malah dia ngambil yang muasa, mudhoyaknya dihilangkan. Yo hilang. Harusnya mudhoyak dulu baru muasa dalam kasus itu. Oke. Ya. Wajib. Iya. Dia nggak peduli mau lepas nggak peduli. Kalau Hanabilah loh ya pokoknya haram. Oh itu masuk wajib didahulukan dengan sunnah. Ya gak dapat kau seperti ngojok dosa. Itu gaya Hanabilah tadi. Syarat untuk mendapatkan itu. Berarti ini untuk orang-orang khusus. Berarti kan kalau secara kaidah kan maqasidus kan taisir, tujuan syaitan memudahkan, ini malah menyempitkan masalah. Makanya ini pendapat yang agak lemah karena nggak sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah memudahkan. Ini kalau diwajibkan harus qadha dulu, lantai piye? Berarti lepas. Ini terlalu mentadyiq, mempersempit kepada hamba untuk meraih suatu pahala. Dan secara kaidah syariat itu termasuk salah satu bentuk kelemahan suatu pendapat. Insyaallah ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.